Jadi tantangan terbesar di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan mengenai kanker itu, sehingga masyarakat itu datang ke dokter sudah dalam keadaan lanjut. 70% sampai 75% pasien kanker yang datang ke dokter pertama kali itu sudah stadium 3 atau 4. Ngomongin kanker ini, bisa nggak itu terjadi dalam semalam? Tiba-tiba gitu ya, Prof? Ataukah secara medis sebenarnya berapa lama proses dari satu sel abnormal hingga menjadi kanker yang terdeteksi nih, Prof? Halo sahabat YKI, selamat datang di podcast YKI, ruang bincang inspiratif dan edukatif seputar kanker dan gaya hidup sehat. Saya Dr. Yohan Clara, senang sekali berjumpa kembali dengan sahabat YKI. Hari ini tak terasa ya, udah episode yang ke-7 dan episode ke-7 podcast ini terselenggara atas dukungan PT Etana Biotechnologies Indonesia, dan kita tentunya akan membahas seputar World Cancer Day 2026 dengan topik yang tentunya sangat menarik. Satu perjalanan beribu suara dari pilihan hidup sehari-hari hingga perjuangan melawan kanker. Nah, ini kalau kita membahas soal kanker ya, tentunya saya harus ditemani dengan seseorang nih. Siapakah orangnya? Podcast ini membahas perjalanan setiap manusia dalam menjaga hidupnya dari pilihan makanan, gaya hidup, hingga pengalaman menghadapi kanker. Melalui beragam suara kita belajar bahwa pencegahan adalah bentuk kepedulian paling awal terhadap diri sendiri. Nah, ini udah sedikit memberikan bocoran nih untuk sahabat YKI ya. Kira-kira ada yang bisa tebak siapakah narasumber kita hari ini pada episode kali ini? Bersama saya hari ini telah hadir seorang tokoh yang sangat kita hormati. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Aru Wisaksono Sudoyo. Beliau adalah seorang pakar hematologi onkologi medik dan juga merupakan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia. Halo Prof, selamat datang, selamat pagi. Terima kasih, halo juga. Ini walaupun pagi, siang, sore dimanapun kita berada, semangatnya tetap pagi ya Prof ya? Setuju ya? Ya, sarjana pagi itu masih ngantuk. Oh iya. Tapi kalau bersama Prof kita nggak akan ada kata ngantuk Prof. Ya, Karena yang dibahas mudah-mudahan. tentunya akan daging semua alias informatif sekali. Jadi jangan sampai lewatkan nih untuk sahabat YKI menonton sampai selesai episode ke-7 kali ini. Dan tentunya bersama Prof Aru kita akan menggali lebih dalam lagi agar kita semua bisa lebih waspada dalam memilih gaya hidup yang lebih sehat. Prof Aru sudah siap kita tanya-tanya? Ya, silakan. Selalu siap dong. Prof, tanggal 4 Februari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Dan itu diperingati seluruh dunia alias global nih. Tapi sebenarnya apa sih Prof makna dari World Cancer Day itu sendiri dan seberapa penting sehingga setiap tahunnya itu dirayakan secara global atau seluruh dunia. Dan yang menariknya nih Prof, mengapa ya dunia akhir-akhir ini atau sekarang ini menekankan kepada person-centered care, termasuk dalam temanya yang lagi diusung yaitu United by Unique. Apakah tidak melulu tentang pengobatan atau seperti apa sebenarnya maksud daripada tema World Cancer Day ini Prof? Silakan. Ya, jadi seperti kita ketahui, kanker adalah sebuah penyakit yang memang memerlukan pengobatan tentunya ya. Ya. Tapi kalau World Cancer Day itu dicanangkan di seluruh dunia oleh UICC atau Perkumpulan Penggiat Kanker Dunia untuk reminding, untuk mengingatkan dunia bahwa kanker itu adalah sebuah penyakit yang dahsyat dan perlu dikuasai atau perlu diperangi bersama. Jadi untuk mengingatkan kita, perayaan itu lebih merupakan supaya kita semua ingat bahwa kanker itu ada dan tetap harus kita lawan bersama. Betul. Nah, kalau United by Unique itu kan apa artinya? Itu adalah tema dari UICC atau UICC yang artinya bahwa setiap pasien kanker itu unik. Setiap pasien kanker itu pengalamannya sendiri, jenis penyakitnya sendiri, penderitaannya atau apa yang dirasakan itu unik untuk orang itu. Nah, bersama-sama dengan segala keunikannya itu bersatu untuk mematahkan apa yang kita sebut sebagai musuh yang namanya kanker itu.
dalam hal penjelasan pada masyarakat maupun penguatan masyarakat bahwa kita itu bersama-sama melawan kanker. Oke. Jadi uniknya setiap orang itu disatu, jadi united, Ya, dipersatukan. by unique karena spesifik setiap Ya. orang itu berbeda-beda ya, Ya. Prof. Jadi berarti ngomongin kanker itu tidak bisa disamaratakan lagi ya, Prof ya. Mungkin kalau dulu kan kita pengetahuan singkatnya, apalagi untuk awam ya, kanker semua orang sama, itu kanker tuh hal yang sama, pengobatannya mungkin sama, tapi makin kesini orang harus lebih memahami bahwa Ya, berbeda tadi karena jadi setiap orang unik itu ya, Prof bukan ya. penyakitnya aja, tapi pengalaman, Pengalaman, pendekatan, pengobatan gitu ya, Prof. keadaan yang dialami oleh setiap orang itu berbeda. Oke. Keluarga, lingkungan, perasaan, makanya kita sebut unik tadi. Iya. Penyakitnya mungkin sama, tapi keadaan setiap orang itu berbeda. Baik. Itulah tema yang dibawakan sekarang Usungkan ya. sampai tahun depan. Jadi setiap 3 tahun itu UICC temanya itu Mengusung sama. tema kurang lebih Untuk yang sekarang United by Unique, unik ya. Oke. dipersatukan oleh keunikan. Keunikan-keunikan yang ada Keunikan tadi. Luar biasa. Nah, ini kita ngomongin tadi secara global ya terkait dengan World Cancer Day ini, bahwasannya penting untuk dirayakan agar mengingatkan kita kembali kanker itu ada dan perlu diwaspadai sedini mungkin. Dan tadi kembali lagi Prof, itu kan di dunia ya. Kalau di Indonesia keadaan hari ini tuh seperti apa? Apa sih relevansi dari World Cancer Day dengan situasi kanker di Indonesia hari ini? Apa tantangan terbesar kita sebagai negara berkembang nih Prof dalam menghadapi kanker akhir-akhir ini? Ya, jadi tantangan terbesar di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan mengenai kanker itu, sehingga masyarakat itu datang ke dokter sudah dalam keadaan lanjut. 70% sampai 75% pasien kanker yang datang ke dokter pertama kali itu sudah stadium 3 atau 4. Wah, Stadium sudah terlambat itu Prof? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi tentunya stadium itu berhubungan dengan harapan hidup, dengan kesulitan pengobatan, dengan biaya pengobatan. Nah, tantangan kita tahu Indonesia seperti apa luasnya, Ya. dengan logistiknya amat sangat Secara terbatas ya. ya, secara geologinya juga Tentunya politik ya. apa yang kita sebut sebagai BPJS juga terbatas coveragenya juga. Ya. Semakin lanjut pasien kanker itu semakin mahal obatnya. Jadi relevansinya di situ, bahwa tantangan yang kita hadapi adalah kanker itu datangnya dalam keadaan terlambat, dan pengetahuan mengenai bagaimana kanker ditemukan secara dini itu yang masih rendah. Ya. Dan inilah salah satu dari misi Yayasan Kanker di Indonesia, Oh, baik. yaitu memberi edukasi Edukasi. agar masyarakat sadar atau aware mengenai kanker itu. Baik, Prof. Tadi Prof menyampaikan bahwa Indonesia memang kan sangat luas. Secara geografinya pun negara kita itu negara kepulauan. Nah, tadi peran YKI itu penting sekali dalam hal edukasi ini. Boleh tahu Prof, YKI sendiri apakah sudah tersebar seluruh Indonesia atau sejauh mana sudah bisa mencakup masyarakat kita di seluruh Indonesia ini, Prof? Secara organisasi YKI mempunyai 126 cabang. Wow. Itu banyak ya. Ya, Dan tapi setiap cabang mempunyai tantangan sendiri-sendiri bergantung dari keadaan daerah dan masyarakatnya. Dan kami atau YKI selalu berupaya untuk menggandeng pemerintah daerah setempat baik. dalam upaya untuk memberi edukasi maupun melakukan prosedur deteksi dini kepada Masyarakatnya Ya. di daerah tersebut. Menarik sekali. Tentunya ya sahabat YKI, dan tadi juga Prof. Aru mengatakan bahwa pengetahuan awam yang karena masih dianggapnya kanker ini sebuah hal yang tabu, sehingga rata-rata yang berkunjung ke dokter itu sudah di stadium yang dikatakan lanjut ya Prof ya. Ya. Cukup terlambat lah ya untuk seorang tenaga medis untuk menilai hal tersebut. Nah, ini mungkin sering dipengaruhi juga dengan pemahaman-pemahaman mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Seperti salah satunya sering disebut bahwa sekitar 10% kanker ini bersifat genetik Prof. Dan 90% itu dipengaruhi gaya hidup dan juga lingkungan. Nah, mungkin Prof bisa lebih meluruskan nih, sebenarnya dijelaskan juga lebih secara sederhana apa makna daripada angka-angka ini. Ya, jadi banyak pasien-pasien kami yang bertanya, apakah penyakit kanker saya itu diturunkan? Apakah penyakit kanker saya itu menular? Nah, Ini menarik. pertanyaan banyak orang. Betul. Dan itu sebetulnya
pasien atau kanker yang diturunkan langsung secara genetik itu hanya 10%. Yang lain 90% itu adalah hasil dari suatu interaksi antara manusia dengan lingkungannya atau environment, gaya hidup, kebiasaan, contoh merokok, kurang olahraga, Makanan, makanan. Nah ini serunya adalah pengaruh makanan atau kesalahan makan itu justru agak lebih besar dari pengaruh rokok. wow menarik. Jadi kalau rokok itu sebagai faktor risiko itu 30%, makanan 35%. Baik. Dan sekarang ini kita tuh dikepung oleh makanan-makanan yang dapat memicu atau dapat merupakan satu faktor risiko untuk kanker. Oke, Prof. Faru, ini ngomongin makanan kayaknya seru sekali ya, karena sebenarnya kan itu adalah hal yang ada setiap harinya, kebutuhan kita setiap hari, dan itu ada di mana-mana. Mungkin kita akan tahan setelah ini, Prof, karena selain makanan juga seperti parfum yang kita pakai. Ya kan Prof, produk-produk yang menjaga sebenarnya kayak kulit kita, untuk merawat diri kita, itu banyak yang mengatakan juga bisa jadi salah satu pemicu kanker. Prof, itu mitos atau fakta? Kalau tadi angka-angka tadi kan Prof sudah menjelaskan ya, bahwasannya betul 10% sebenarnya itu dari genetik, 90% itu pengaruh gaya hidup tadi. Gaya hidup ini kan sangat luas ya Prof ya. Nah, apakah termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa produk-produk perawatan, terkhususnya untuk kulit juga bisa sangat mempengaruhi atau berkontribusi dalam hal kanker tadi? Ada dari produk perawatan kulit ada, tapi kita hanya tinggal melihat apakah itu mengandung logam berat apa tidak. Yang Baik. sebetulnya lebih ke arah pengerusakan kulit sih daripada kankernya sendiri gitu. Tapi memang kita juga mesti hati-hati bahwa toksin-toksin atau racun-racun yang terkandung dalam produk-produk itu kita mesti baca, kita mesti cari, kita mesti dapatkan informasi sebelum kita memakai sesuatu di kulit kita. Oke. Ya, jadi amat sangat luas itu bidangnya. Bidangnya sangat luas. Ini menarik Prof, ngomongin kanker ini bisa nggak itu terjadi dalam semalam? Tiba-tiba gitu ya Prof? Ataukah secara medis sebenarnya berapa lama proses dari satu sel abnormal hingga menjadi kanker yang terdeteksi nih Prof? Karena kan pastinya banyak sekali Ya. pertanyaan ya, anak muda terlihat sehat-sehat saja, tiba-tiba pas dicek ada kanker payudara Prof. Dan itu akhir-akhir ini banyak sekali saya pribadi mendengarkan hal itu terjadi. Jadi sebenarnya seberapa lama nih proses itu bisa terjadi? Apakah ini terjadi dalam hitungan bulan, tahun, atau puluhan tahun atau seperti apa Prof? Ya, jadi kan kanker itu kan sebuah benjolan ya, Ya, tumor ganas. Pada waktu udah sampai ke benjolan itu udah bermiliar-miliar sel. miliar sel. Awalnya kan satu, Ya, dari mulai satu sel yang pembelahnya mulai ngaco sampai kelihatan sebagai sebuah tumor itu bisa antara 5 sampai 20 tahun. 5-20 tahun Prof. Tergantung jenis kankernya, ada yang 10-15, tapi rata-rata antara 5 sampai 10. Jadi nggak ada yang kemarin sore atau bahkan pasien bilang berapa minggu yang lalu nggak ada itu. Sebetulnya dia sudah ada tapi baru diketahui oleh pasien setelah menjadi benjolan. Karena itu maka perbaikan atau menjaga gaya hidup yang baik itu harus dilakukan. Kita hitung ke belakang aja. Ya, kalau rata-rata pasien kanker itu antara umur 45 sampai 65 misalnya ya, majukan 20 tahun, dia dari usia yang relatif muda udah harus mulai memikirkan mengenai gaya hidup yang sehat itu. Dan terutama antara lain makanan, merokok yang sulit. Mengatasi rokok itu sulit. Kami YKI dengan berbagai komponen masyarakat seperti menubruk tembok itu. Wah. Karena industri rokok amat sangat kuat. Dan banyak pendukung-pendukungnya. Pendukung-pendukungnya, Ya, betul Prof. yang kuat ya. Ya. Jadi memang ini satu hal yang kita lihat bahwa pada akhirnya seseorang merokok selama 20 tahun, nanti tahun ke-25 baru muncul kanker paru misalnya. Jadi kita bicaranya tuh dekade lama, nggak sebentar itu. Nggak sebentar ya, tadi 5-20 tahun, berarti Jadi itu kurang penting lebih bahwa pada usia muda itu kita mulai, deteksi. pada anak-anak muda itu kita mulai nggak hidup sehat. Hidup sehat Kalau dulu. deteksi ya mungkin setelah beberapa tahun kita bisa menemukan kankernya secara pemeriksaan ya.
Tapi pencegahan itu sudah harus dimulai dari remaja sebenarnya. Kalau bisa nggak merokok, atau kalau merokok ya dia harus mengerti konsekuensinya. Konsekuensinya, Iya. Prof. Kalau ditanya deteksi dini, Prof, berarti kan memang harus pergi ke fasilitas kesehatan yang memadai, yang memang memiliki alat-alat untuk mendeteksi secara dini ya, Prof. Itu baiknya di usia berapa, Prof? Kalau bisa disarankan. Kalau untuk payudara umur 40, 40, untuk usus besar sekitar 45. 45. Tapi tidak semua kanker bisa deteksi dini. Nah. Masalahnya. Jadi gimana nih, Prof? Kita maksudnya yang sudah tahu pengen kan biar lebih aware lagi, lebih Yang penting menjaga. Yang penting manfaatkan semua pemeriksaan yang ada untuk kanker-kanker yang besar, kanker paru, payudara, serviks, usus besar, prostat, kolorektal itu ada tesnya. Memang ada beberapa kanker yang pankreas dan sebagainya itu nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Setelah dia menimbulkan nyeri gitu. Tapi masyarakat juga perlu mengenali gejala-gejala yang merupakan indikator kadang-kadang. Nah, yang kadang-kadang dilewati itu, ya misalnya ada benjolan pasti, ya sadar. Ada perdarahan pada waktu dan tempat yang tidak wajar. Ada nyeri di tempat-tempat tertentu dalam tubuh yang tidak hilang. Ada penurunan berat badan yang drastis walaupun nggak diet ya. Dan ini yang jarang diketahui adalah perubahan pola buang air besar aja itu seringkali menjadi indikator bahwa dia mesti memeriksakan usus besarnya. Perubahannya seperti apa tuh, Prof? Ya, seseorang punya kebiasaan tertentu. Tiba-tiba berubah nih, tadinya tiap hari lalu menjadi lama. 3 hari sekali, seminggu sekali. Bentuknya nggak bagus gitu ya. Oh iya, kan ada yang bagus kan. Bentuk yang bagus seperti apa ya? Mungkin sahabat YKI bisa menjawab. Dia berubah gitu. Oke. Dari biasanya padat. Dari besar padat, atau hari ini kadang-kadang padat, kadang-kadang cair. Padat, jadi nggak konsisten. Itu kan berarti ada sesuatu di ususnya yang menghambat perjalanannya itu, kotoran. Lalu yang juga tai lalat atau andeng-andeng yang diperhatikan berubah ukurannya dan menjadi merah di sekitarnya. Itu sering tanda dari kanker kulit atau melanoma. Atau di kulit, di kuku kita. Kuku juga bisa. Kuku itu ada garis seperti seakan-akan pakai pensil gitu. Itu kegores putih gitu ya, Itu Bro? sering menjadi tanda, tapi nggak kelihatan kalau pakai kuteks itu. Iya sih, Bro. Jadi, makanya ini nggak boleh, Bro. Jadi kalau sedang membersihkan dilihat harus diperhatikan lagi. Kalau ada garis memanjang itu, kita harus curiga dan harus mencari apakah ada kanker kulit atau melanoma. Jadi mengenali keluhan-keluhan tubuh kita sendiri. Kita sering diantepin aja gitu kalau bahasa orang Jakarta ya. Betul. Kita lupa. Begitu sudah mulai bikin sakit, begitu mulai bikin ketidaknyamanan, baru ke dokter. Sudah stadium 3. Wow. Jadi kita mesti biasakan mendengar jeritan atau keluhan dari tubuh kita itu. Ya. Jangan stay cu ya, Prof, setelan cuek. Ya. Jadi gejala-gejala tadi itu harus didengarkan. Kalau benjolan sendiri itu ada karakteristik tertentu nggak, Prof? Nggak ada. Kalau tidak sakit itu juga harus perlu diwaspadai. Justru kalau kanker benjolannya nggak sakit. Nggak sakit. Nah, ini yang menarik sahabat ya, kayak dicatat kembali ya. Kalau sakit biasanya malah bisul, infeksi. Iya, jerawat, inflamasi peradangan. Ya, semua benjolan tuh disebut tumor. Tumor ada yang ganas, yaitu kanker, ada yang jinak. Jinak tuh kayak macam-macam, dari mulai kutil sampai ada infeksi. Jadi, tapi rata-rata kalau yang ada infeksi tentunya sakit ya. Ini menarik sekali. Prof, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mitos atau fakta nih, Prof. Karena kan Gen Z terkhususnya ya, ini kan kita ngomongin kaum muda Gen Z nih, pemimpinnya. Itu sering banget melakukan seperti ini, termasuk saya. Tapi saya Gen milenial ya, Prof. Membuat kuku. Nah, itu kan menggunakan, kalau yang gel itu dia menggunakan ada sinar UV-nya. Banyak beredar di luar sana bahwa sinar UV-nya yang untuk mengeraskan gel kotek ini itu bisa menyebabkan kanker, Prof. Apakah benar? Enggak sih, itu datanya kurang kuat dan nggak terbukti. Karena kebetulan juga dia di permukaan yang nggak tembus juga. Jadi berarti itu tetaplah cantik seperti itu. Wah, terima kasih loh, Prof, sangat mendukung kami ini. Berarti itu hoax atau mitos ya, Prof ya, terkait dengan artikel yang beredar seputar
sinar UV tadi. Ya. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya nih Prof. Seberapa besar sih sebenarnya peran makanan dalam risiko kanker? Tadi kita kan membahas soal makanan di awalnya kan Prof. Dan makanan makin kesini tuh banyak sekali yang kekinian, ultrafood dan lain sebagainya. Apakah betul Prof? Kita adalah apa yang kita makan? Betul. Betul? Betul. Oh, Itu karena sebuah- saya suka makan manis makanya saya manis Prof gitu ya? Itu sebuah enggak, kamu makan yang cantik kali. Tapi Makan yang cantik kayak apa tuh Prof? jadi kalau dalam bahasa di kampung saya itu you are what you eat. Wow, Kampung saya di Pasar Minggu ya. pasar minggu ya Prof ya? Bahasanya begitu ya? Sunday market. Oh, Sunday market. Bisa ngelawak juga ya Prof kita ini ternyata ya? Nah, jadi artinya faktor risiko kanker yang justru besar itu dari makanan, karena Dari makanan. bahan yang dapat memicu kanker kita masukkan secara langsung ke dalam tubuh, Baik. tidak nempel di kulit, tidak juga dihirup, tapi masuk ke dalam tubuh sebagai sesuatu yang perlu. Nah, itu repotnya. Wah, Kita perlu makan, nah tapi ujung-ujungnya ya tadi itu. Jadi makanan tuh ada yang mentah, itu namanya makanan yang belum diproses. Yang udah diolah namanya diproses, Ya. yang kita masak. betul. Ada yang lebih instan lagi Prof Ya. prosesnya. Jadi itu nggak apa-apa. Jadi Yang mentah? non proses, yang diproses itu Proses. adalah yang kita makan. Kita kan nggak makan makanan mentah kan, makanan kan dimasak. Sushi-sushian juga bisa mentah itu tuh, Prof. namanya diproses. Ah, Tapi makanan yang sudah diolah oleh industri makanan sehingga berubah bentuk betul. dan kemudian bisa ditaruh di rak toko untuk waktu lama, Ya, membutuhkan pengawet, dan biasanya dari segi marketing itu membuat rasanya enak. Dia ada garam, gula, Yes, dan diet. lemak yang banyak. ya, Lemak tidak sehat ya, lemak ada yang sehat juga. betul. Lalu ada yang namanya, kalau baca aja, ada yang namanya perisai warna apa, atau ada nama-nama yang tidak kita kenali, maltodextrin atau macam-macam, itu pengawet. Baik. Jadi itu yang harus kita hindari, makanan yang ultra proses. Ultra proses ini. Sebuah produk makanan yang harus dikirim ke seluruh negeri atau diekspor harus bisa tahan lama, itu namanya ultra proses, karena dia pasti harus Awetkan. diolah sehingga dia bisa awet. Bertahan Itu namanya lama. ultra proses. Itu harus kita hindari. Mungkin kita nggak bisa sama sekali menghindari sama sekali, tapi kita harus Kurangi mengurangi. perlahan-lahan. Kita harus mengurangi. Kalau makanan mentah itu sendiri, apakah cukup berpengaruh Prof? Enggak. Tidak. Makan mentah, Kan kadang sesekali restoran Jepang ada ya Prof ya yang tidak diolah. justru itu tidak itu tidak membuat kanker, Baik. dan makanan itu kan sering bikin kanker usus kan. Orang Jepang kanker ususnya rendah sekali. Tapi Menarik. kalau kanker lambungnya mereka tinggi, karena orang Jepang tuh pemakan garam tertinggi di dunia. Semuanya asin kan, Semuanya asin. soya sausnya segala gitu. Iya. Nah, jadi setiap daerah tuh mempunyai kebiasaan tertentu gitu. Kebiasaan tertentu. Betul. Jadi memang kita sendiri nggak bisa harus waspada, tapi kita dikepung. Ya. Kita dikepung oleh makan ultra proses itu. Di mana-mana ada ya Prof. Pokoknya intinya begini, kalau kita beli dos isinya biskuit atau makanan apa, dan kita lihat di belakangnya tuh ada label ingredientnya. Iya. Kalau label ingredient itu ada yang tidak bisa mengerti, tinggalkan. Jadi kalau label ingredient itu dia sebut bahan kimia tertentu yang kita mengerti. Pokoknya bikin pusing, kita udah nggak paham, tinggalkan. Jadi itu pas patokan kasar aja. Kalau banyak isinya dan kita nggak bisa mengerti apa itu tinggalkan. Itu berarti dia udah ultra proses. Tapi memang kita tidak bisa hindari sama sekali ya. Bukan berarti bahwa ada yang menawarkan biskuit kita tolak, ya makanannya 1-2 habis itu udah gitu. Oke. Lalu kita harus jaga, karena kanker itu juga hasil dari kalahnya tubuh kita dalam mengatasi kanker itu. Ya, jadi sel-sel yang sekarang ini dalam tubuh kita itu Ya. sedang terjadi pembelahan sel yang dapat menjadikan kanker. Ada kira-kira 1 juta kejadian dalam sehari. 1 juta Tapi kejadian. mengapa kita tidak kena kanker Mengapa itu Prof? atau belum?
Jangan sampai lah, Prof. Karena tubuh kita mempunyai sistem keamanan. Nah, menarik. Sistem keamanan itu yang nanti keliling-keliling, kalau dia lihat ada sel yang nggak benar, dia bunuh, dia suruh mati, dia matikan gitu. Nah, kalau sistem keamanan kita itu, satpam kita itu Ya, dilemahkan atau dikalahkan oleh gaya hidup kita yang nggak benar, merokok tadi, ultrafood yang menang tadi, kankernya. yang menang kankernya. Jadi ini adalah sebuah keseimbangan. Ya, kita nggak mungkin menghindar sama sekali, tapi kita mesti membantu sistem surveillance atau sistem satpam lah. Ya, Mereka keliling-keliling. betul. Kita harus bantu mereka, jangan kita lemahkan. Apalagi dengan merokok misalnya, racun-racun dalam merokok itu akan melemahkan mereka. Makan terlalu banyak dari apapun, Ya, pengawet tadi Ya, dan karena- sebagainya. apapun yang baik ya, Hmm? termasuk uang, itu kalau kebanyakan bikin penyakit. Bikin penyakit ya, Bro ya. Waduh. Jadi maka secukupnya. semuanya harus in moderation. Ya. Lagi-lagi bahasa di kampung saya. Oh, baik. Maksud- Sunday market tadi ya, Bro ya. Jangan kebanyakan dan jangan terlalu sedikit juga gitu. Baik. Jadi semua adalah berhubungan dengan keseimbangan. Keseimbangan tadi. Tapi Prof, cepat nggak sih misalkan makanan yang tadi kebiasaan makan yang tadi buruk yang Prof sebutkan ke arah kanker. Prosesnya tuh cukup makan waktu. Ya, itu Bisa tadi. cepat. Sebuah- 5 sampai 20 tahun tadi. Sebuah kanker itu membutuhkan puluhan tahun untuk Nah. jadi. Jadi ini bagian dari gaya hidup yang sebetulnya dimulai dari usia-usia Gen Z ini. Gen Z ini, oke. 40 repot. tahun terlambat nggak, Prof? Hah? Kalau baru mau berbenah di usia 40 tahunan misalkan. Ya daripada enggak ya. Daripada tidak. Tapi masalahnya emang Gen Z ini masih penuh dengan optimisme dan harapan ke depan, lupa akan hal seperti itu. Masih berjuang untuk mencapai kesuksesan, masih meniti karir, masih mendaki ya. Ya, ambisinya masih Nah, itu berapi-api, Prof. tugasnya YKI adalah untuk mengingatkan mereka bahwa gaya hidup itu perlu. Karena YKI punya moto bahwa kanker itu dapat disembuhkan bila ditemukan dalam stadium dini. Sembuh ya. Kalau kanker stadium 1 dan 2 masih kecil, kita operasi, kita berikan pengobatan yang relatif sederhana, dia bisa sembuh. Tapi kalau udah stadium 3-4, udah kita berpikirnya perjuangannya panjang gitu. Bukannya nggak bisa sembuh, tapi kita bicara persentase ya lebih kecil Lebih kecil dan lebih mahal. pengobatannya. Baik. Pengobatan sekarang bisa aman sangat mahal dan jelas tidak di-cover oleh asuransi nasional. Seberapa mahal, Prof? Satu rumah? Tergantung rumahnya tuh yang mana ya. Tapi Nyambung aja, Prof, tapi kita saya ini ya. kasih contoh aja. Ada yang namanya imun terapi itu sekali infus 100 juta 100 juta, Prof. setiap 3 minggu Setiap 3 sampai minggu. 2 tahun. Selama 2 tahun, Prof. Tinggal dihitung aja. Wow. Wow banget memang. Wow, Prof. Oh. Jadi- Lebih gampang kita mengurangi tadi makanan tadi ya, Kalau Prof kita ya. temukan dalam stadium dini, tidak perlu sampai ke obat itu. Maka kemoterapi yang lebih sederhana yang mungkin harganya 15 juta, itu pun juga nggak mahal ya. Nggak murah maksudnya, tapi Iya. mereka tuh masih di cover BPJS. Masih di cover BPJS. Dan itu dari stadium berapa mulainya, Prof? Pada umumnya kalau stadium 1 atau 2 itu masih bisa. Masih Stadium 3 ada yang di cover, ada yang enggak, tapi pada umumnya kalau stadium 3 mudah sekali untuk berlanjut atau relapse atau berulang gitu. Dan situ obatnya harus lebih canggih lagi gitu. Makin lama makin mahal. Oke, berarti balik lagi Kalau kan sudah nggak bisa dioperasi, itu lebih sulit. lebih sulit Nah, lagi. kalau agar bisa dioperasi, maka kankernya seyogianya ditemukan dalam stadium yang awal. Jadi moto Yayasan Kanker Indonesia adalah kanker dapat disembuhkan bila ditemukan dalam stadium dini. Baik, Prof. Nah, itu pentingnya ya. Kita Ya. harus mencegah sejak dini mungkin. Seperti tadi Prof sampaikan. Ngomongin soal UPV atau ultra processed food yang tadi Prof sampaikan juga ya. Itu secara mekanismenya tadi mungkin Prof sudah spill di awal ya bahwa itu dapat melemahkan satpam di tubuh kita. Selain menyebabkan obesitas yang kita ketahui ya Prof ya, apakah ada mekanisme lainnya Nggak, jadi sampai menuju ke kanker atau seperti apa Prof? obesitas itu sendiri merupakan faktor risiko kanker. Obesitas itu merupakan faktor risiko kanker. Terutama seseorang yang tadinya langsing, terus dia menjadi obes, menjadi gemuk atau overweight dalam waktu cepat karena makmur, karena Terlalu bahagia, doyan makan Prof, ya. gitu ya. Itu lebih faktor risiko kanker. Kanker. Oh. Satu, kurang olahraga. Kurang olahraga. Jadi exercise itu udah terbukti bukan hanya soal kebugaran,
Tapi exercise itu dapat memicu reaksi-reaksi biokimia yang menekan sel kanker pada waktu awal kankernya bisa nggak jadi. Jadi sebetulnya ada 3 faktor utama. Apa aja, Prof? Mempertahankan berat badan yang baik, Mhm. exercise atau olahraga, nggak usah mahal-mahal, jalan kaki, Minimal 10 kilo ya, Prof? dan makanan. Makanan. 3 itu. Hal-hal yang memang dengan sengaja dimasukkan ke dalam tubuh seperti merokok, itu udah tidak lagi jadi bahan diskusi lah. Itu udah jelas merokok itu mengandung beberapa ratus zat-zat kimia Beberapa zat ratus. kimia yang dapat memicu sel kanker itu. Wow. Ini sepertinya kalau kita simak kembali ya, Prof Arun menyebutkan dari awal hingga saat ini tuh terkait dengan bahayanya merokok menyebabkan kanker ini. Prof, ya berarti sebegitu pengaruhnya rokok pada kesehatan terkhususnya sampai munculnya kanker Dan ini. makanan yang nggak benar, kebiasaan makan yang salah itu yang sulit karena kita nggak merasa. Ya, Kita betul. makan makanan yang ultra proses atau yang ada zat pengawetnya. Contoh daging yang diolah seperti corned beef dan sosis Ya, itu jelas mengandung nitras. Nitras. Yang merah itu yang Ya. bikin corned enak itu udah jelas pemicu kanker, wah, menyebabkan malah menyebabkan. corned beef dan sosis. Jadi bayangkan sekarang ini di toko-toko ada sosis siap makan Betul, Prof. Tinggal dibuka langsung untuk dimakan. anak-anak. Nah, itu bisa dibekalin pagi-pagi, Prof. Coba bayangkan pada umur berapa nanti kanker. Kita hitung 5 sampai 20 tahun kurang lebihnya. Jadi kita sekarang memang akan melihat kanker semakin lama semakin banyak justru karena yang katanya gaya hidup modern itu. Ya, jadi rempah-rempah kita udah ditinggal. Kita sekarang makan makanan ke arah barat. Rempah-rempah kita seperti turmeric apa ya, temulawak, Temulawak. jinten, bawang putih itu mempunyai sifat-sifat anti kanker. Anti kanker. Sedangkan kalau kita makan makanan di yang fast food barat itu lebih ke arah garam, merica, Iya. dan mungkin ada sedikit perasa-perasa itu. Hmm. Tapi sebaliknya MSG tidak menyebabkan kanker. MSG tidak menyebabkan Ini kanker. saya harus sampaikan sini supaya masyarakat tidak salah kaprah gitu. Ya, Dia tidak menyebabkan kanker. Jadi banyak hal yang harus kita luruskan, mitos-mitos di masyarakat betul, yang Prof. mudah-mudahan nanti kita ada waktu lain untuk membahasnya, yang perlu diketahui oleh masyarakat. Itulah mission dari YKI untuk YKI tadi. mengedukasi masyarakat itu. Betul, Prof. Nah, ini berarti kan untuk generasi muda ini kan memang sangat akrab ya, Prof, ya, dengan jajan online, minuman manis, fast food tadi Prof sudah sampaikan. Gula, Nah, lemak, garam. wah, tiga serangkai. Tiga itu yang oleh industri makanan dibikin tinggi supaya rasanya enak. Enak. Marketing. Memanjakan Bukan lidah. gula itu jelek, tapi kalau kebanyakan itu yang Itu yang gak bagus ya. Berarti ini kayak bom waktu untuk kesehatan ya, Prof ya. Karena kan Iya. tidak bisa dipungkiri sekarang di mana-mana jajanan kekinian itu penuh gula, garam dan lemak yang tadi Prof sampaikan. Gulanya tinggi sekali tuh yang Iya, kios-kios saya nggak Iya, minum-minuman yang saya nggak mau sebut namanya. kekinian itu loh, Prof. Yang saya lihat anak-anak Gen Z tuh antri itu terutama kalau jam makan kantor itu. Antri itu dulu baru makanan. Minuman-minuman yang manis-manis itu. Iya, Saya nggak mau sebut namanya. iya, Prof. Tapi intinya adalah bahwa lagi-lagi bahasa di kampung saya, you are what you eat itu You are what you eat. amat sangat harus dipegang. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kita hindari. Walaupun nggak mudah ya, karena Betul. kita dikepung tuh oleh makanan-makanan itu. Berarti kalau boleh tahu nih, Prof sendiri mungkin punya tips ya ala Prof Aru. Seminggu sekali itu kita boleh nggak sih, Prof? Seberapa sering deh kalau dalam seminggu makan makanan yang seharusnya tidak boleh? Nah, itu nggak pernah ada penelitiannya, tapi intinya dikurangi aja ya. Misalnya makanan apa? Mungkin makanan yang instan tadi lah, Prof. Mie instan, burger instan, gitu-gitu lah ya. Misalnya Atau UPV tadi, instant noodle gitu ya. Ya, Nah, 1 atau 2 kali seminggu lah. Tapi dia juga harus olahraga dengan baik, dilawan. dilawan. Kan kita bicara mengenai keseimbangan. Betul.
Tapi yin memang dan yang-nya ya, Prof. Indomie telur tuh enak. Nah, makanya Prof. Apalagi Apalagi kalau lagi hujan-hujan kayak gini kan Ya. akhir-akhir ini, waduh. mendung-mendung seger ya. Eh, Jadi kita nggak bisa menghindari, tapi kita jangan sampai dikuasai oleh Ya. makanan itu. Jangan sampai terlena gitu ya, Prof ya. Ya. Ini menarik sekali. Berarti balance itu harus ada dalam kehidupan dan itu yang harus kita kontrol bersama. Berarti kalau dirangkum secara sederhana ya, Prof, apa 5 kebiasaan hidup paling penting deh untuk menurunkan resiko kanker? Tadi olahraga iya, jaga makan. Tadi itu mempertahankan berat badan dengan baik, Nah, olahraga, olahraga, makan yang baik. makanan yang baik. Makan yang baik itu yang sulit. Makanya dia faktor Betul. risikonya cukup besar itu. Merokok kalau dia niat dia bisa hentikan sama sekali merokok. Walaupun sulit ya. Ya, Tapi kalau makanan orang harus makan. ya betul, Prof. Nah, yang jadi masalah adalah makanan yang murah dan yang menjadi makanan sehari-hari, terutama buat orang yang kerja, itu banyak yang karsinogenik atau dapat memicu kanker justru. Jadi kita tidak bisa salahkan mereka yang memang hanya bisa makannya itu karena dari kantor mereka adanya hanya mie instan lalu Iya, kerja yang lagi. buru-buru ya, Pak, Prof, yang harus instan. Jadi kita harus bisa. Tapi yang bisa kita ini adalah gula. Minuman yang manis harus dihindari. Kalau alkohol atau soda, Prof? Apa? Alkohol atau soda? Soda nggak apa-apa. Soda nggak apa-apa. Tapi kalau alkohol sudah dinyatakan oleh WHO bahwa dia menyebabkan kanker. Alkohol menyebabkan kanker. Baru-baru ini, baru awal tahun ini, baru kita ini baru awal tahun ya. Ya, Di akhir tahun itu baru di Badan Kesehatan Sedunia atau WHO menyatakan bahwa ultra processed food itu memicu kanker. Tadinya hanya dibilang kurang baik, kurang sehat. Sekarang udah dibilang memicu kanker setelah keluar berbagai penelitian. Nah ini yang menarik Jadi, perlu diwaspadai. Hidupnya jadi berat ya. Berat, Bro. Harus menghindari yang Yang enak-enak itu yang harus dihindari. Dan enak dan perlu kan adanya itu kan. Ya, kadang kan kita dituntut harus cepet-cepet juga, Prof ya. Kalau Jadi mau nggak mau misalnya cemilan yang udah ada di toko itu kan sudah proses. Ya. Jadi kalau mau jajan ya ambil jajanan yang misalnya keripik singkong yang dibungkusnya biasa dan cepat rusak itu. Ya homemade gitu ya, Prof ya, belum terlalu banyak diproses. Kalau beli roti juga dilihat. Kalau rotinya itu kita ketahui dalam 2-3 hari udah jamuran dan sudah rusak, itulah yang baik. Itu yang baik ya, Prof ya. Tapi ada roti yang hanya yang bisa tahan lama, itu pakai pengawet. Jadi hal-hal itu kita mesti milih. Nah itu nggak gampang. Betul. Karena sehat itu seringkali dikaitkan dengan harga. Nah, ini yang menarik ini. Padahal sebenarnya apakah itu betul, Prof? Prof setuju bahwa yang makanan sehat itu mahal selalu dan di mana-mana? Atau sebenarnya tidak juga, tergantung kita. Sebetulnya tergantung jelinya kita untuk memilah. Apalagi seorang ibu rumah tangga harus bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak gitu. Dia bisa, kalau dia tahu apa yang baik atau enggak, misalnya makanannya banyak rempah-rempah gitu. Jadi jelas itu chicken nugget yang ada di supermarket yang di freezer, itu chicken nugget kadang-kadang hampir nggak ada chickennya tuh. Oh, isiannya kita itu juga nggak tahu. pakai pengawet dengan tepung-tepungan dan garam lalu disimpan. Kalau chicken nugget di restoran atau yang besar isinya memang masih ayam. Tapi yang udah di freezer yang di supermarket yang bisa berbulan-bulan itu, nah itu bahkan tahun kayaknya itu udah ultra proses banget itu. dipertanyakan ya, Prof ya. Dan itu paling disenangin anak-anak. Iya. Sama karena seperti gurih. sosis siap makan itu. Ya, oke. Berarti ibu rumah tangga ini harus lebih rajin ya dalam jadi mengolah. Bikin aja sendiri nuggetnya. Harus jeli. Ya. Tidak perlu menjadi mahal. Tapi memang kalau mau cepet ya menjadi mahal karena kita ke produsen yang bisa roti yang di bakery yang cuman sebentar udah rusak itu kan lebih mahal daripada kalau kita beli yang dibungkus plastik ada di toko-toko convenience store itu. Tapi itu jangan berpikir juga bahwa kesehatan ini kan investasi ya, Prof ya. Jadi memang ya kita invest lebih mahal sedikit di depan tapi untuk jangka yang jauh lebih panjang. Setuju ya, Prof ya. Nah ini menarik sekali. Tapi Prof menyampaikan soal jenis-jenis makanan. Tapi pengolahannya pun juga harus diperhatikan tadi ya, Prof ya.
ada yang menyebutkan bahwa makanan yang misalkan diolah berkali-kali, jadi kayak misalkan kita udah masak nih Prof, seger nih makanannya, simpan lagi karena nggak habis. Besok dipanasin lagi, dipanasin lagi, itu bisa memicu nggak Prof? Itu enggak. Itu enggak? Itu enggak apa-apa. Kayak misalnya di restoran Padang dipanasin terus itu, Nah itu Prof, dia nggak menyebabkan kanker. tidak menyebabkan kanker Prof. Wah. Itu akhirnya urusannya adalah soal kesegaran. Nah mungkin kandungan gizinya agak atau berkurang. enggak, ada bakterinya tapi bukan kanker. Tidak menyebabkan Jadi kanker. silahkan ke restoran Padang. Oh baiklah, kita kembali ke makanan lokal. Dan kebetulan kita saya semua. suka. Prof suka yang mana nih? Nah, rendangnya. Apa? Kalau ke restoran Padang, rendang yang dicari Prof. Enggak, saya senang yang banyak kolesterolnya itu. Waduh. Otaknya. Tapi sesekali boleh ya Prof ya, butuh juga tubuh Sekali-sekali. kita. Saya kan nggak makan restoran Padang belum tentu 2 minggu sekali kan. Oh belum tentu 2 minggu sekali ya Jadi, Prof ya. pokoknya apapun jangan kebanyakan, jangan terlalu sering, kecuali merokok. Nggak ada istilah itu. Tidak pokoknya. Tidak sama sekali, nol. Nol, pokoknya tidak ada toleransi untuk Prof Iya, Faru nol. mengenai rokok ini karena faktor resiko terbesar menyebabkan kanker adalah Karena merokok tadi. kita membakar kertas bukan hanya tembakau. Merokok kan Isiannya benar. dibungkus kertas kan dibakar tuh kertasnya. Betul Prof. Tapi kan sebenarnya yang terbakar banyak hal. Ya, jadi kita kayak menghirup kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar. Tapi ada kandungan-kandungan yang Jadi jelek ini untuk sebagai tubuh kita. contoh aja. Prof, jenis lain daripada rokok kayak vape kan banyak tuh, rokok elektrik dan sebagainya. Kalau vape itu belum ada bukti langsung bahwa langsung jadi kanker, tapi dia merusak parunya dengan cara lain. Oke. Dia membuat paru-parunya tuh jadi bolong-bolong, makanya Jadi namanya bolong-bolong. honeycomb atau spons lung ya. Itu jeleknya lain lagi. Jeleknya lain Bukan lagi. bikin kanker, tapi parunya nanti dia nggak bisa pakai parunya gitu. Aduh, intinya juga jelek lah untuk kesehatan Jadi kita ya bolong-bolong, Prof ya. ya. Tuh, jadi itu bahayanya apapun yang Memang. dibakar tadi, kecuali sate ya Prof. Memang banyak yang pakai vape atau vape itu supaya lebih sehat katanya. Iya, Ya, kan banyak dari yang segi kanker memang lebih sedikit menyebabkan kanker, tapi dia merusak dengan cara lain yang Cara nanti pada waktu dia udah setengah umur baru dikejar oleh kerusakan paru itu sehingga dia susah nafas juga. Jadi udah jangan juga deh. ya pikirkan Makanya dengan sekarang baik udah, dengan bijak. udah banyak dilarang juga di berbagai tempat itu. Tuh, betul sekali. Ya jadi yang bakar-bakar itu cuma boleh sate ya Prof ya? Sate Nah ayam. kalau bakar itu hanya berlaku untuk daging merah. Oh, daging merah Prof. Sate jadi itu yang sate ayam nggak boleh? Kalau daging merah dipanasi dengan api langsung, ya direct itu kayak di grill, dan apinya itu panas sekali sehingga menjadi areng, bukan arengnya, daging merahnya itu bisa berubah menjadi bahan atau sel yang dapat memicu kanker. Tapi kalau sate ayam, ikan bakar, mau gosong juga nggak apa-apa. Oh. Ini banyak menarik yang sekali, salah betul. juga. Jadi Banyak yang jadi salah nggak itu. makan bakar-bakar sama sekali, padahal itu hanya berlaku untuk daging merah. Merah, gosong-gosong itu jangan dimakan gitu ya Prof ya. Bukan gosong-gosongnya, daging merahnya. Gosong tuh hanya akibat pemanasan. Pemanasan aja. Gosongnya sendiri cuma areng. Oke. Dan kita kan kalau perut sakit dulu minum Norit, Nah, Itu kan kalau itu arang. arang ya. nggak apa-apa. Tapi bahwa daging merah yang udah dipanasi sehingga ada arengnya, itu dagingnya itu yang berubah. Menarik. Jadi jangan terlalu lama di grillnya gitu, dan juga jangan kebanyakan makan daging merah juga. Wah. Bukan berarti nggak sama sekali ya. Ya. Semuanya boleh, tapi jangan terlalu. dikurangi dan juga dibatasi gitu. Nah itu lebih bijak lah kita dalam memilih Iya. dan menimbang apa yang harus kita makan. Nah, ini ngomongin hal yang sudah sangat banyak dan tentunya menarik ya Prof. Tapi itu kan dalam proporsi bagaimana mencegahnya, ya mencegah kanker itu terjadi. Bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan kanker nih Prof, kita ngomongin pasien ya. Bagaimana pola hidup yang ideal agar terapinya itu lebih optimal? Apakah yang makan sedang menjalani pengobatan. sedang Prof? Apakah makan, olahraga dan mental itu benar-benar mempengaruhi hasil atau seperti apa nih Prof? Jadi banyak pasien-pasien kanker saya yang sedang mendapatkan kemoterapi itu menjadi lemah, kurang gizi akibat kasih sayang keluarga. Ah, kok bisa tuh Prof? Kasih sayang Iya. keluarga tapi malah Nggak mengurangi. boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Jadi kalau saya tidak memasang, tidak mematok untuk dibatasi makanan. Makan sehat dan mengurangi segala macam itu adalah mereka yang belum atau tidak kena kanker. Kalau sudah kena kanker dan diobatin, yang penting adalah nutrisi. Udah jelas
pengobatan kanker bikin nafsu makannya kurang. Kurang. Jadi kita jangan batasin makan apapun. Apapun, Bro. Apapun. Ya, Yang penting bisa ketelan. tentunya jangan yang ekstrim ya. Oh ya, jangan-jangan daun pintu juga Jangan dimakan ya. Jangan terlalu minum alkohol juga Nah, gitu. itu juga salah. Tapi mereka benar, makan apa yang bikin mereka itu mau makan. Itu penting. Sering tuh tante ini ngomong ini, Jangan om makan ini ini, dari jangan- tetangga, ketua RT ikutan. Wah, sampai ketua RT-nya pun ikutan ya, Prof ya. Sehingga luar mereka biasa. tidak jadi takut makan. Ya, Nah itu jadi daya tahan tubuhnya turun, malah efek pengobatannya berkurang. Kadang-kadang jadi gagal karena terlalu lemah dia gitu. lemah benar. Olahraga, Prof. Ideal olahraga, jenis olahraga olahraga ideal harus. untuk mereka. Olahraga Harus. tapi sekuatnya ya. Kalau jalan-jalan, kalau main dumbbell ataupun, dan orang yang kemoterapi kadang-kadang masih cukup kuat untuk menikmati olahraga yang biasa dilakukan, tapi asal tahu diri, jangan berlebihan, jangan lebih dari apa Batas yang dia tidak kemampuan, mampu, ya. dan memilih sesuatu yang dia senangi. Betul. Gitu. Jangan tiba-tiba maraton sampai ke Jerman juga ya, Prof ya. Ya kalau dia kuat maraton sih, tapi saya nggak cenderung karena pada umumnya nggak akan kuat Nggak juga akan sih kuat juga. maraton. Atau tiba-tiba high rocks ke Thailand kan, waduh. Maraton kan 26 kilo tuh. Iya, 40-an, Prof. 40 Kalau ya. full. Oh ya itu yang semi ya. Iya. Tapi apapun sekuat orang itu dan olahraga itu bagus. Peredaran darah menjadi bagus, Lancar. obat-obatan juga jadi masuknya juga bagus, dan seluruh fisiknya menjadi lebih gampang Lebih untuk strong. bertahan gitu. Betul. Mental, Prof. Namanya? Jangankan sampai ke kanker ya, Prof ya. Kita sakit sedikit aja mentalnya udah kena banget gitu kan. Udah waduh gimana nih, besok mati nih kayaknya. Itu yang sering muncul di generasi Z kita ini kan, Prof, kalau tiba-tiba sakit gitu. Apalagi kalau kanker ini kan prosesnya Ya, cukup memang panjang. Seperti mentalnya seperti apa tuh, Prof? Pada akhirnya ya itu biasanya harus ada keluarga atau teman yang terus Support. memperkuat. Ya. Makanya di Yayasan Kanker Indonesia itu ada kelompok penyintas namanya, survivor kanker. Survivor kanker, Namanya Kampiun namanya. Kampiun. Kepanjangannya apa, Prof? Jadi Kami penyintas. kata Kampiun itu adalah kami penyintas unggul. Kami penyintas Ya. unggul. Nah itu salah satu dari aktivitasnya adalah mendatangi atau mendampingi pasien yang baru berobat yang sedang down. Wah, Nah mereka menunjukkan bahwa ini loh saya udah berobat gini. Itu penting sekali. memberikan harapan, Dan motivasi. kadang-kadang ya, Prof, mereka ya. lebih efektif dari dokter. Kalau Oh. pasien dia bilang dokter kan cuma ngomong teori. Oh, Nah baiklah. tapi kalau pasien bilang atau yang udah melampaui Iya. penderita itu udah menang atau sedang berobat pun, saya bilang ini lihat saya masih survive. Ayo kita sama-sama. Living sample ya, contoh yang hidup ya, Itu Bro ya. pentingnya sekarang banyak kelompok-kelompok survivor namanya yang ada di masyarakat kita yang mereka mengambil aktivitas untuk mendampingi atau mendatangi para pasien yang sedang down atau sedang pertama kali Pengobatan. yang masih marah. Marah kenapa mereka bisa sakit? Apa gimana, Bro? Marahnya itu mengapa saya? Mengapa saya? Kadang-kadang marah pada langit, marah pada diri sendiri. Saya udah jadi orang baik, saya nggak berobat macam-macam, kok saya masih kena kanker. Nah itu yang mesti diperkuat dengan Iya. didatangi oleh mereka yang sudah Kampiun melampaui tadi. penderitaan itu dan sudah sedang atau sudah menang. Dan itu hasilnya juga mempengaruhi ke pengobatan tadi ya, Makanya Bro ya. kelompok-kelompok survivor itu amat sangat membantu. Sangat membantu. Nah ini sangat menarik ya bahwa 3 hal yang tadi kita sebutkan dan dijelaskan oleh Prof itu sangat berpengaruh pada kesembuhan atau hasil daripada seorang yang sedang dalam pengobatan kanker tadi. Untuk penyintas kanker nih Prof, tadi kan pasien yang pengobatan sudah. Apa kunci menjaga kualitas hidup jangka panjang? Karena kan ada juga yang bilang, wah udah kena kanker itu bisa lagi terkena. Ya gitu. kalau udah Sangat rawan. Udah penyintas ya kita sebut apa yang kita sebut sebagai pencegahan sekunder. Pencegahan Jadi sekunder. jangan sampai muncul lagi kan. Ya semua gaya hidup tadi itu Diikuti dan lebih cara makan, olahraga segala macam tadi. ditegaskan lagi gitu Dia ya Prof ya. mesti lebih rajin lagi agar tidak muncul lagi kankernya. Tidak muncul lagi. Berarti potensi muncul tadi bisa saja terjadi. Tapi ya pencegahan sekunder itu yang harus dilakukan untuk mencegah tadi ya Prof ya. Kurang lebihnya sama seperti yang tadi disebutkan oleh Prof panjang lebar di awal. Atau ada tambahan lagi Prof yang lebih spesifik untuk penyintas?
Sebetulnya saya malah banyak belajar dari penyintas. Wah, ini menarik nih. Apa yang Prof Penyintas pelajari itu yang telah jatuh bangun. Hmm. Penyintas itu yang telah melampaui penderitaan dan perjuangan oleh obat yang saya berikan. Seperti tadi, mereka mengalami, saya hanya teorinya tahu. Jadi saya banyak belajar dari mereka. Oh, rupanya kalau seperti ini, maka rasanya seperti ini dan bagaimana mereka menyikapi. Jadi mereka itu justru dalam tanda kutip buku panduan saya. Buku panduan. Para penyintas itulah. Dokter tuh hanya tahu teorinya. Tapi kami harus belajar dari mereka yang telah menjalani dan melewati dan sudah menang. Kalaupun gagal kita harus ingin tahu kenapa dan sebagainya. Ya, luar biasa. Seorang Prof Aru saja sampai saat ini masih belajar dari para kampiun tadi ya Prof ya. Jadi apa kabar kita? Harus lebih banyak belajar lagi. Dan tentunya dari siapa saja bisa kita belajar ya Prof ya. Luar biasa. Prof, jadi penasaran sebagai individu nih, apa peran paling sederhana yang bisa kita lakukan? Mungkin sahabat YKI di rumah juga nonton, muncul gairahnya untuk pengen berkontribusi nih gitu kan. Tapi seperti apa kontribusinya Prof dalam pencegahan kanker di masyarakat? Apa yang bisa kita lakukan nih Prof? Ya, lifestyle atau gaya hidup tadi. Start from us berarti ya Prof? Dari kita masing-masing ya? Ya, jadi tadi itu pegang 3 itu. Kalau merokok udah deh, kita udah nggak bahas deh. Itu udah non-negotiable. Non-negotiable, tidak bisa dinego. Bahasa di kampung saya. Oh baik. Non-negotiable. Kita udah nggak debat lagi soal itu. Tapi yang kita mesti upayakan itu adalah tadi meletakkan berat badan yang benar, exercise atau olahraga yang teratur. Olahraga nggak usah beli sepatu mahal atau ikut gym, enggak. Tapi jalan kaki setengah jam tiap pagi ataupun pokoknya tiap orang ada caranya deh. Betul. Dan ini makan ini. Makanan ini yang amat sangat krusial karena persentase faktor risikonya lebih besar sedikit malah dari rokok kalau nggak sama. Dan kita dikepung oleh makanan-makanan enak itu. Betul Prof. Contoh aja di mall-mall itu kalau udah jam makan kantor kita ngeliat tuh para karyawan tuh antre minuman-minuman yang manis-manis tuh. Betul Prof. Karena udah nggak makan lagi. Kadang itu kalau itu gulanya tinggi sekali. Gulanya tinggi. Nah kalau gula tinggi sekali itu akan termasuk pemicu kanker yang gula yang tinggi gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari itu yang harus kita ingat dan kita pegang, dan itu sulitnya adalah bahwa pada anak-anak muda itu masih belum kepikir ke arah situ, ya masih semangat hidup. Karena kan merasanya masih sehat sekali. Semangat berjuang, masih merasa sehat. Bukan gue kok. Ya. Gue sih sehat-sehat aja, nanti biar orang lain lihat, tapi nggak mungkin lah, nggak gitu. Jadi memang kita mesti saling mengingatkan dan kita mesti selalu ingat untuk mengingatkan. Ya. Jadi sebenarnya mulai dari kita sebarkan juga untuk yang lainnya Prof ya. Salah satunya lewat podcast ini nih, episode ini juga bisa dibantu disebarluaskan untuk tetangga, start dari keluarga, tetangga, RT, RW, kelurahan ya Prof ya. Acara seperti biar ini tahu semuanya. Acara seperti ini amat sangat efektif. Yang pada waktu saya masih gondrong dulu. Oh gondrong. Gondrongnya sesayang gak nih Prof? Dulu saya gondrongnya sampai. Berarti bisa gini ya Prof ya rambutnya. Itu dulu nggak ada komputer, apalagi internet. Tapi jadi ketahuan umur saya. Saya tidak menyebutkannya, Prof. Sebetulnya sekarang generasi sekarang mempunyai kesempatan untuk saling berinteraksi dan saling sharing informasi jauh lebih baik dari generasi saya. Tapi generasi saya godaan pada gaya hidup juga lebih sedikit. Ultra processed foodnya nggak banyak. Nggak banyak, betul Bro. Jadi ya lagi-lagi perkembangan zaman membawa tantangan-tantangan yang beda dengan zaman yang sebelumnya gitu, generasi sebelumnya. Prof, ini satu pertanyaan yang mungkin sempat muncul di masyarakat juga. Terdengarnya lucu ya Prof, tapi ini benar-benar pernah saya dengarkan juga. Kurang tidur bisa menyebabkan kanker Prof. Apa? Kurang tidur atau kelamaan insomnia. Itu mitos atau fakta, Prof? Itu salah satu mitos saja. Mitos sama ya? sekali enggak. Sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi kalau kurang tidurnya kemudian dia sambil ngerokok. Nah,
begadang, rokok, Makan fast food tadi gitu ya, Prof. ya, Sering. buka-buka lemari es harus setiap kali makan berlebihan, ya itu memicu kankernya secara nggak langsung. Iya, Tapi indirect. kurang tidur, ada yang bilang stres bikin kanker apa enggak? Nah, Juga enggak. enggak Kalau juga. stres bikin kanker, mungkin seperti kayak Jakarta pada kanker semua tuh. Karena memang pada stres semua gitu ya, Prof. Ya, jadi memang Ya. enggak, itu kita jauhi pikiran-pikiran seperti itu. Oke, ini satu lagi nih pertanyaan yang menarik tentunya ya untuk Prof. Aru. Sebagai Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, apa harapan Prof. Aru terhadap masa depan ya sistem kanker di Indonesia? Dari sisi masyarakatnya, pemerintah dan sektor swasta. Harapannya apa nih, Prof? Oke, jadi ujung-ujungnya, atau kalau di kampung saya, at the end of the day, Oh, ya, Sunday Market. gaya tuh ya, at the end of the day, kita mau melihat angka turun, itu aja. Nah, angka kanker turun berarti beban pemerintah maupun penderitaan masyarakat juga berkurang. Ya. Jadi kita harus bisa bikin masyarakat mau hidup sehat, ya. Tapi itu hidup sehat itu kan agak abstrak ya relatif lah. Tapi yang sebetulnya sudah jelas adalah kita mempunyai cara-cara untuk mendeteksi dini. Nah, itulah yang mesti dijalani oleh masyarakat yang sekarang belum, karena nggak mau, menghindar dan sebagainya. Dan angka kanker di Indonesia itu tidak akan turun hanya dengan alat-alat canggih atau obat-obatan yang canggih atau rumah sakit yang besar-besar. Karena itu udah pada tahap pengobatan. Tapi kita jangan sampai pasien harus memakai obat canggih itu. Lagi-lagi deteksi dini. Jadi, dan untuk itu nggak mungkin yayasan seperti YKI itu bergerak sendiri. Makanya kami dalam misi kami selalu menggandeng pemerintah. Di cabang-cabang YKI di daerah-daerah, kami selalu menggandeng Pemda. Mereka yang pegang kunci pelayanan ke masyarakat, dan kami yang bergerak. Karena YKI sebagai NGO atau LSM itu lebih fleksibel. Pemerintah lebih kaku, tapi dia punya sarana dan dia pegang kunci pintu dari pelayanan tersebut. Jadi selalu menggandeng. Jadi kita tidak bisa memerangi kanker sendiri. Jadi kanker itu mesti dikeroyok. Masyarakat, pasien, dan pemerintah. Dengan begitu kanker akan turun mudah-mudahan dalam 1 atau 2 generasi. Kita bicaranya jangka panjang. Masalahnya dari sekarang kanker tuh naik terus, justru di dunia ketiga kayak kita, negara berkembang justru angkanya meningkat. Karena kemakmuran membawa pada ekses atau berlebihan tanpa kontrolnya, gitu. Tanpa ada upaya untuk deteksi dini yang baik. Nah, harus sekali kalau mau merata 200 sekian puluh juta, 85 juta terbagi dalam sekian banyak pulau. Itu logistiknya berat sekali. Memang susah ngurus Indonesia itu. Susah, karena tadi geografinya kan dia kepulauan ya, Prof, ya. Aksesnya itu susah. Daripada alat-alat canggih itu nanti juga nggak nyampe juga ke mereka, ya kita mulai edukasi masyarakat agar terhindar dari masalah itu. Jadi deteksi dini itu penting sekali. Gaya hidup itu soal edukasi. Tapi yang jelas ada secara objektif, ada caranya dan ada hasilnya adalah deteksi dini tadi. Dari mulai pap smear, mamogram. Masyarakat belum tentu mau disuruh pap smear. Nah, padahal gratis gak sih, Prof? Padahal gratis. Gratis loh padahal. Jawabannya kadang-kadang nanti kalau positif gimana? Gitu. Jadi itulah tantangan bagi kita semua. Bukan hanya YKI, tapi semua unsur masyarakat yang ingin melihat masa depan Indonesia lebih maju. Kita akan mencapai generasi emas ya. 2045 ya, Prof. Mudah-mudahan kita tidak lolos dari tujuan itu gitu. Ya, ini luar biasa sekali ya, Prof. Aru ya. Jadi yang paling penting adalah deteksi dini tadi. Kalau kita berbicara kanker, jangan sampai tunggu ke arah pengobatannya, tapi kita cegah sedini mungkin lewat tadi deteksi dini. Dan untuk perangi kanker ini tentunya kita butuh kebersamaan, bahu membahu ya, Prof, ya, dari semua lini masyarakat, pemerintah, dan juga
bersama dengan Yayasan Kanker Indonesia. Wah, ini satu perjalanan hidup kita mungkin berbeda-beda nih Prof. Tapi melalui pilihan sehari-hari yang lebih sehat ya, kita semua bisa menjadi bagian dari suara yang mencegah kanker sejak dini tadi. Terima kasih banyak nih Prof. Ya, Aru sama-sama. atas Saya wawasan. juga terima kasih dikasih kesempatan berbicara. Betul. Dan mudah-mudahan insya Allah ini akan menjadi suatu berkah buat semua yang ada di Amin. negeri Amin. kita ini. Setuju banget Prof. Ini informasi yang luar biasa dan tentunya semangat dari Prof. Andrew ini yang perlu sekali kita tiru dan kita sebarkan juga karena sangat luar biasa. Dan terima kasih juga tentunya kepada PT Etana Bioteknologis Indonesia yang telah mendukung podcast ini. Sahabat YKI, jangan lupa simak terus ya sajian edukatif menarik lainnya seputar kanker di podcast YKI TV. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami di Yayasan Kanker Indonesia @Yayasan Kanker ID. Dan saya Yohan Clara pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat dan tetap bersama YKI. Bye.